Tuban, kembali lagi bersama kita, si Mas Muda Tuban, suara kita, cerita bersama. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua mas-mas muda. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, silakan. Kenal Mbak, nama saya Kakak. Bahkan nama saya Ferry. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Baik. Untuk saat ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kesibukannya di rumah ya cuma main aja Mbak. Main, kadang juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga di rumah. Halo Mas Ferry. Sama kadang kita ya juga ada sosialisasi juga, dan kita kegiatan apalah gitu di rumah. Ini saya pernah dengar-dengar katanya punya komunitas nih. Iya Mbak. Boleh disebutkan apa nama komunitasnya? Nama komunitas kita adalah Generasi Pendaki Tuban, atau teman-teman bisa juga menyebutnya GPT Pak. Itu kenapa bisa menamai Generasi Pendaki Tuban? Mungkin bisa ceritakan seperti filosofinya seperti apa, sejarahnya seperti apa? Baik Pak. Gini Pak, sejarahnya Pak. Kita kan sama-sama dari Tuban kan Pak ya. Sama-sama dari Tuban, memiliki hobi dan memiliki kecintaan terhadap alam dan gunung Mbak. Jadi sepertinya cocoklah kita buat sebuah komunitas untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi seperti itu Pak. Dan terinspirasi dari mana? Kayak ada nggak filosofi tersendiri dari Generasi Pendaki Tuban itu? Filosofinya gini Mbak. Dulu kan di Tuban tuh belum ada atau jarang lah Mbak komunitas pendaki, karena Tuban kan sangat jauh Mbak ya dari gunung Mbak ya. Yeah. Karena dekatnya sama pantai. Nah jadi kita itu pengen membuat sebuah komunitas sebagai wadah untuk para pendaki bisa berinteraksi, bersosialisasi, bisa ngobrol, sharing-sharing, dan kita punya nama generasi juga karena kita seumuran Mbak. Seumuran dan dari desa yang sama juga. Oh iya. Iya mungkin sudah berapa lama itu Generasi Pendaki Tuban berdiri? Generasi Pendaki Tuban itu berdiri pada tahun 2018 Mbak. 2018 ketika kita mulai mendaki di Gunung Lawu. Gunung dengan ketinggian 3265 mdpl tanpa persiapan. Tidak bisa mendirikan tenda, pokoknya konyol Pak dulu itu Pak. Kok bisa tidak ada persiapan, tidak mendirikan tenda tapi langsung mendaki Gunung Lawu yang 3000 lebih itu mdpl? Awalnya itu kita penasaran Pak. Penasaran. Seperti apa sih? Seperti apa sih daki ini seperti apa? Kita penasaran kan. Akhirnya kita nekat. Pinjam barang teman-teman, pinjam tenda, pinjam carrier. Dan di sana pun kita juga nggak bisa buat tenda Pak. Nggak bisa. Terus setelah itu kita mikir Pak ya. Enaknya itu kita bikin sebuah komunitas biar kita itu bisa tahu bagaimana sih caranya untuk mendaki yang baik dan benar itu seperti apa. Dan mencari pengalaman dan mencari apa namanya Pak ya? Teman mendaki gitu ya. Oh, terus saat mendaki nih kan dari 2018 sampai sekarang 2025. Itu kan juga sudah banyak gunung-gunung yang sudah didaki. Nah, ada nggak kayak pengalaman mistis atau mitos di gunung-gunung kan biasanya berbeda. Nah, ada nggak pengalaman mitosnya seperti apa? Terus biasanya kan di gunung itu kayak ada pasar malam atau apa itulah. Nah, gitu gimana ceritanya? Ada nggak kejadian seperti itu? Kalau kejadian mistis itu ada Mbak di Gunung Lawu. Gimana Pak ya? Kalau kita bilang dingin. Jadi Gunung Lawu itu bisa mendengar Mbak. Jadi ternyata semakin dingin gitu Mbak. Seperti mau hipotermia Mbak. Dan terus di Gunung Muria Mbak. Dulu kan awalnya kita juga nggak tahu Mbak ya. Gunung Muria seperti apa. Kita coba mendaki. Dan terus teman saya Mas Ferry ini membawa apa ya? Semacam jimat Mas ya. Enggak jimat sih. Ya ada lah pegangan gitu. Pegangan. Jadi kita terganggu Mbak. Terganggu. Dari pos pendakian sampai ke petilasan Mbak ya, itu ada bau yang menyengat terus Mbak sepanjang jalan Mbak. Terus di Gunung Muria pun juga kita pernah Mbak, ada temen kita salah satu Mbak ya yang terkena hipotermia Mbak, yang hampir meninggal gara-gara itu Mbak. Terus
Dari seluruh anggota komunitas itu pernah nggak pada suatu saat mendaki terus ada yang hilang atau mungkin ketinggalan sama rombongan gitu? Kalau ketinggalan itu nggak ada Mbak ya, karena kita dari awal itu sudah absen Mbak, katanya Mbak, absen dari satu-satu, terus kita juga mengontrol lah, ada nggak ya yang ketinggalan. Jangan sampai lah Pak, kita ada yang ketinggalan atau apa gitu Pak. Khawatirnya itu nanti pas tahu-tahunya baru udah mau sampai kok kurang satu, nah itu konsolidasi kita tuh kurang gitu. Jadi kita sering-sering komunikasi atau sering berinteraksi sama teman, sama yang itu yang belakang atau yang depan, buat leader, buat Gitu. Terus makna mendaki tersendiri bagi kalian itu seperti apa? Nah, ya. Mendaki itu bukan hanya sekedar menaklukkan puncak Mbak, tapi mendaki itu menaklukkan diri kita sendiri Mbak, menaklukkan ego Mbak. ego kita. Dan kita tuh mencari ketenangan di gunung. Jadi suasana beda loh Mbak, antara gunung sama laut tuh Mbak, benar-benar beda Mbak. Di gunung itu apa ya Mbak? Kita nggak bisa jelasin Mbak, kalau Mbaknya sendiri nggak langsung ke gunung. Ya biasanya kayak boleh nggak sih kayak ikut mendaki tapi cuma karena FOMO gitu aja? Jangan sih Mbak. Itu mending jangan. Jangan. Karena gunung itu gimana ya? Gunung itu cuacanya sering berubah Mbak. Kadang kita naik jam 8 itu cerah Mbak ya. Cerah. Jam 9 tiba-tiba hujan, Jandung, kabut gitu Pak. Dan bahaya sekali Mbak. Misalkan di gunung itu gara-gara pendaki FOMO Mbak. Dia itu nggak pernah cari tahu bagaimana sih gunung yang kita daki, medannya seperti apa, kesulitnya seperti apa. Mereka itu nggak pernah tahu cari informasi Mbak. Tiba-tiba langsung, gunung itu loh ternyata bagus, kita naik aja tanpa persiapan yang matang. Persiapan yang matang gitu. Kan tadi mendaki itu nggak boleh dilakukan sama yang orang-orang FOMO atau Ya. cuma karena mengikuti tren. Nah gimana caranya kita untuk mempersiapkan diri biar bisa ikut mendaki? Yang pertama Mbak ya, persiapan sebelum mendaki itu kita olahraga rutin Mbak. Contohnya seperti kita lari-lari Mbak, minimal tuh 10 sampai 15 menit. Bisa juga futsal, bisa juga berenang atau bersepeda. Yang penting kita itu fisik Mbak. Fisiknya Jangan pernah kita menyerbu sebuah gunung Mbak. Meskipun gunung itu ketingginya cuma 1.500 saya katakan lah, 1.500 dengan sepertinya mudah toh, tapi kita tidak mempersiapkan olahraga fisik. Jadi kita yang akan susah sendiri nanti di gunung Mbak. Kalau misal lari gitu, ada nggak kayak hamin berapa sebelum mendaki dan secara berapa hari gitu larinya? Kalau lari itu Mbak, harusnya itu 1 bulan itu sebelum mendaki sudah fisik Mbak, lari-lari. Setelah itu H-7 kita berhenti untuk mengistirahatkan badan Mbak, biar enak kita makan sayuran, makan buah. Pokoknya jaga kesehatan lah. Jangan sampai kita mendekati pendakian kita malah kebutuhan fisik Mbak. Jadi kita yang drop Mbak badan Mbak. Oh gitu. Berarti harus sering-sering latihan fisik. Fisik Mbak. Ya. Oke, terus ada nggak kayak gunung tercuram, terus gunung yang paling mudah untuk didaki, bahkan hingga yang paling mistis itu gunung apa? Banyak sih Mbak ya. Dari 20 gunung yang pernah saya daki Mbak ya, gunung yang paling ekstrim itu sebenarnya Rinjani Mbak. Oh Rinjani ya. Rinjani di letter itu kan kemarin kan ada Mbak viral berita Mbak, Juliana yang dari Brazil Mbak. Iya. Kan letternya kan dia jatuh ke jurang terus meninggal beberapa hari kan. Iya. Di situ Mbak yang paling ekstrim Mbak. Kan dulu kan saya pernah Mbak ya di Rinjani tahun 2023 Mbak ya. Waktu itu kita summit tuh dari pos Pelawangan Mbak. Dari Pelawangan kan area camp menuju puncak kan summit Mbak ya. Itu kira-kira itu nggak salah itu 8 jam pendakian Mbak. 8 jam tuh naik Mbak ya. Setelah naik baru jalan 7 jam Mbak ya. Ternyata di bawahnya itu kebakaran Mbak. Di lereng Rinjani kebakaran Mbak. Jadi asapnya tuh ke atas semua. Naik ke atas Mbak. Semua Mbak. Jadi kita setelah di atas kan Mbak ya, saya sekali ya sudah di letter E, kita mau naik setelah 1 jam lagi ke puncak, tapi kebakaran. Dan teman-teman juga di sana sudah menyarankan, Mas jangan naik Mas ya, nanti asapnya nanti ke atas Mas, takutnya sesak dan batuk Mas. Tapi kita kan dari Tuban kan Mbak ya, dari Jawa mungkin. Rasanya tuh, kita sudah jauh-jauh ke sini, kenapa sih kok jadi kayak gini? Kayak kita nekat Mbak. Kita nekat sampai puncak jam 11 siang,
Terus ternyata mbak ya, kita mau turun tuh asapnya sudah di atas mbak. Di atas kita nggak bisa turun, terjebak di atas selama 2 jam mbak dari puncak Rinjani mbak. Misal kita jalan mbak ya, kita lihat jalan, terus jalurnya kan ketutup kabut mbak ya, ketutup asap itu. Paling jarak pandang itu 3 meteran mbak. Kita takut mbak, nanti kalau salah jalur, takutnya langsung terjun ke jurang. Jadi kita berlindung di baliknya batu selama 2 jam itu mbak, berlindung. Berarti cuma berdiam diri Di baliknya batu selama 2 jam mbak. sambil nunggu yang Asapnya itu reda. Gitu. Terus mungkin ada nggak kayak bulan tertentu untuk mendaki biar aman, biar selamat dan juga tentunya biar view-nya itu bagus. Biasanya ada nggak? Ada mbak, bulan pendaki itu ada mbak. Di bulan Mei sampai bulan Oktober mbak. Karena bulan-bulan tersebut itu cuaca itu stabil mbak, jarang hujan dan lagi hijaunya gunung mbak. Kadang kita kalau juga rezeki mbak ya, kita berdepan view lautan awan mbak, bagus banget seperti di perahu mbak. Coba mbaknya itu mendaki Gunung Perahu di bulan Juli atau bulan Agustus lah, pasti sangat-sangat kaget mbak. Bagus banget view-nya mbak di sana mbak. Sumbing Sindoro itu berdekatan mbak, jejer-jejer berdekatan, bagus banget. Apalagi pas sunrise camp itu mbak, wih ngeri mbak tempatnya mbak, bagus banget. Wah, kayaknya perlu dicoba emang ya mendaki. Wajib mbak itu mbak. Wajib mbak itu. Terus biasanya tantangan terbesar sebelum mendaki itu seperti apa? Tantangan besar itu gimana ya? Kita tuh sulit mbak untuk satu pikiran mbak. Kadang satu gunung kan ada beberapa jalur mbak ya. Ya. Kadang Mas Ferry, ayo Mas kita lewat jalur yang itu dengan saya. Ayo Mas kita lewat jalur yang ini, jalan ini kan mudah, jalan itu kan berat. Kan beda pandangan, beda pikiran. Jadi sulitnya seperti itu mbak. Kayak harus menyatukan pemikiran Iya, untuk pikiran lewat dulu ya, Pak. jalur yang sama Sama-sama gitu. Oh gitu. Terus cara menjaga kekompakan antar pendaki itu seperti apa sih? Agar tidak miskomunikasi juga gitu. Kalau dari kita mbak ya, untuk menjaga itu kita bagi tugas mbak. Bagi-bagi tugas, saling komunikasi, terus juga apa mbak ya? Mas Ferry tambahin. Itu kita juga harus apa ya, kayak Kompak juga. Katanya kan biasanya kan ada yang depannya leader sendiri kan. Oh iya. Nah leader kan kita memimpin yang yang belum mau, maksudnya awal mau pendaki itu kita pimpin dulu, briefing dulu, terus kita arahkan ini, kita bagi tim. Yang tim utama ini maksudnya depan tuh nanti kita bikin, kalau sudah sampai atau apa bikin tenda, terus yang lainnya nanti yang belakang itu kita nyusul, baru nanti ke bawa kayak konsumsi atau apa gitu. Gitu. Terus saya mau tanya nih, kan sebelum mendaki yang ribuan mdpl seperti 3000, 2000, 4000 itu kita harus cobain TikTok yang di bawah 1000 gitu enggak sih? Sebenarnya tuh iya mbak. Sebenarnya kita harus step by step mbak. Iya. Misalkan di ketinggian 1500 dulu, terus naik 1800, naik lagi ke ketinggian 2000, setelah 2000 naik lagi ke 3000. Harusnya seperti itu mbak. Tapi sekarang kan enggak mbak. Produk dari FOMO itu langsung di ketinggian 3000 TikTok mbak. 3000 TikTok, wah itu bahaya itu mbak. Makanya mbak sering sekali mbak pendaki yang hipotermia, kelelahan di gunung. Dia itu biar mbak, tanpa persiapan mbak. Sepertinya itu hanya ikutan tren mbak, tren FOMO bagus gitu. Itu bisa sih di di TikTok. Jadi kita meniru dia mbak, tanpa persiapan. Terus caranya mengatasi hipotermia itu seperti apa? Kan hipotermia kan kedinginan tuh ya di atas gunung. Nah, cara mengatasinya seperti apa biasanya? Gini mbak ya, hipotermia kan terbagi 3 jenis mbak ya. Hipotermia sedang, hipotermia ringan, hipotermia berat mbak ya. Untuk yang berat itu yang paling bahaya mbak. Kadang sampai teman-teman itu kejang mbak, kejang terus pingsan. Dan cara mengatasi pun juga beda mbak. Kalau sudah berat mbak, kalau ringan kan enak mbak ya. Itu gejala hipotermia menggigil, katakan menggigil mbak ya. Kita bikinkan minuman hangat atau masukkan tenda kan sudah bisa mbak ditolong mbak. Tapi kalau berat mbak, sulit mbak untuk berat itu mbak. Kadang teman-teman kan cuma masukin tenda, kasih
kasih kehangatan di badannya biar bisa kembali pulih lah kawan. Tapi tidak mudah seperti itu Mbak. Benar berat Mbak. Soalnya kita pernah Mbak di Gunung Muria Mbak ya. Mas Fit bisa ceritakan tentang Ambar teman kita Mas? Cuman Ambar itu dulu dia agak pusing, lemes gitu. Tiba-tiba kok dia kedinginan, tangannya pegang terus wah ini kenapa? Awal-awal kita belum tahu kan hipotermia yang seperti apa itu. Kita tangannya gimana? Kita pakai kompres, pakai air hangat, terus kita kasih minyak kayu putih atau apa itu kok gak mempan, ini gimana ini. Terus ya udah kita sama-sama ada yang minta bantuan sama yang katanya yang lebih senior lah, kan di situ kan ada yang lebih senior itu dikasih tahu kayak gini loh Mas, yang penanganannya gini-gini. Oh yaudah, terus yaudah itu alhamdulillah yang temenku cewek itu udah alhamdulillah sadar ya. Itu pun kalau udah tidur wah itu udah Bahaya sekali, udah Mbak. bahaya itu Pak. Kalau kita hipotermia Mbak ya, kita biarkan teman kita tidur, bisa-bisa kematian Mbak. Bisa Bisa meninggal, meninggal. Oh bisa, berarti Bisa kalau meninggal. hipotermia nggak boleh tidur itu ya? Ya boleh. Boleh Pak. Harusnya sebagai teman Mbak ya kita support. Gak apa-apa kok, ini cuma dingin, kita nanti bantu evakuasi. Kasih semangat Mbak, kasih support seharusnya. Jangan malah didiamkan. Nanti kalau diamkan Mbak, takutnya dia pingsan, terus gak bisa gerak. Kan suhu tubuh kan gak bisa merespon panas dong Mbak. Iya. Dingin terus kan. Itu Mbak. Terus ini, dari sekian banyak gunung sudah kalian daki, tadi katanya ada 20 20-an gitu. Ada nggak keinginan kalian untuk mendaki gunung di luar negeri? Kalau Gunung Everest mungkin? kalau keinginan Mbak ya, kita pengen Gunung Fuji Mbak malah. Oh, Gunung Fuji. Iya, sambil jalan-jalan Mbak. Terus jalan-jalan itu. Pengen sekali Mbak. Kan kemarin kan ada Mbak ya di IG kita Mbak, teman-teman itu upload tentang Gunung Fuji. Wah ternyata bagus sekali ya. Ternyata kayak pengen kapannya kita ke sana. Itu yang pertama Mbak ya. Yang kedua itu malah saya pengen itu dalam negeri Mbak. Puncak Karstens piramid di Papua. Yang di Papua. Iya, pengen sekali Mbak. Dari kan ada tuh kayak Seven Summit gunung di Indonesia. Iya. Nah itu sudah kalian daki semuanya atau hanya? baru beberapa Mbak Seven Summit itu Masih belum Masih semuanya. belum bisa Pak. semuanya. Rinjani itu pernah. Terus yang paling saya itu adalah Semeru Mbak. Dulu tahun 2000 berapa Mbak ya? 2021 paling Mbak. erupsi, Pak. Setelah Corona Mbak. Corona. Kan kemarin kan tahun 2019 kan Corona Mbak ya. Iya. Kita sempat tutup, tapi kita sudah daftar Mbak. Daftar sudah registrasi online. Tapi kan ada PPKM dulu itu Mbak. Iya. PPKM 1, 2, 3, nggak ada habisnya Mbak. Padahal kita sudah pengen Mbak, kita sudah prepare, sudah gimana Mbak ya. Ini PPKM level 3 sudah berhenti. Kita prepare lah. Kita nyewa mobil, persiapan. Ternyata ada informasi lagi PPKM level 4 Mbak. Wah gimana ininya. Terus kita sabar, nunggu. Kita tunggu aja, siapa tahu level 4 berakhir. Ternyata Mbak setelah itu Gunung Semeru erupsi Mbak. Erupsi itu. Meletus dong Mbak. Jadi nggak ada harapan ini, nggak ada harapan. Masih ada harapan. Jadi sampai sekarang belum. Sampai sekarang Belum. belum Mbak. Belum. Belum tercapai keinginan kita Mbak untuk mendaki Gunung Semeru Mbak. Malah Semeru gagal Mbak ya. Kita juga dapat berkah Mbak. Kita malah bisa mendaki Gunung Agung di Bali, Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Rinjani. Terus dari gunung yang ada di Jawa Timur seluruhnya sudah pernah dicoba semuanya mungkin? Kalau di Jawa Timur tuh malah baru beberapa Mbak. Yang paling banyaknya di Ya, mana? kalau Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Oh. Banyak Jawa kan, Tengah Pak? itu mulai dari Merbabu, Sumbing Sindoro, Slamet, Perahu, Ungaran, Muria, Lawu. Kalau di Jawa Timur malah baru Gunung Buta, Penanggungan, Pundak, Arjuna Welirang. Ya paling sering itu Penanggungan Mbak. Penanggungan. Hampir 9 kali Mbak. 9 kali ke Penanggungan. Kenapa itu paling banyak? Karena paling mudah Mbak. Paling mudah di ketinggian 1.600-an Mbak. Paling mudah jalurnya. Iya, cuma- Pokoknya cocok sekali Mbak untuk pendaki pemula yang baru ingin mulai mendaki. Saya rekomendasikan ke Gunung Penanggungan dulu. Jangan langsung ke Arjuna Mbak. Payah Mbak kalau ke Arjuna Mbak. Soalnya Arjuna itu ngeri Mbak ya. Di sana kalau sudah melewati Alas Ali Jiwo,
kita itu juga sering lupa Mbak dengan diri kita sendiri Mbak, karena kakinya tertutup sangat rapat Mbak. Kan banyak Mbak ya, dulu pendaki yang hilang di Arjuna Jiwo Mbak ya. Setelah itu di Pasar Dieng atau Pasar Setan, Iya, iya. baru ke puncak. Makanya ngeri Mbak kalau di Arjuna itu. Oke, aku mau tanya nih, untuk kalau mendaki itu kan pastinya ada hal-hal mistis yang harus dihindari, pasti ada mitos tersendiri. Nah, kalau misal mendaki nih, apakah pemikiran kita juga mempengaruhi keadaan kita, misal kayak takut hilang, ataupun nanti kalau misal tiba-tiba ketemu hantu gimana gitu, itu bisa mempengaruhi pemikiran kita nggak, kejadian di gunung-gunung gitu? Kadang juga bisa Mbak. Itu bisa, Pak. Kan pikiran kita kalau kita melamun kan kosong Mbak. Iya. Melamun kosong. Sepertinya ada yang memanggil pada tunggal. Iya. Kan banyak sekali Mbak ya, pendaki yang hilang gara-gara ada panggilan dari sebelah sana, dari jurang manggil-manggil kita, dan kita pun ikut ke sumber suara mencari. Akhirnya kita itu malah jatuh ke jurang Mbak, dan hilang. Mbaknya pernah dengar nggak ada pendaki Tuban yang hilang dulu itu Mbak? Enggak pernah. Nggak pernah Mbak ya? Iya. Dulu itu ceritanya malah gini Mbak, saya itu habis mendaki Gunung Muria Mbak ya, sekitar 2 minggu lah setelah pendakian di Gunung Muria Mbak ya. Ada temen-temen yang malah tanya ke kita Mbak, Mas, katanya di gunung ini ada pendakian dari Tuban. Kan kita nggak tahu Mbak ya. Dan orang tersebut malah mengira dari komunitas kita Mbak. Padahal enggak kan. Terus kita cross check, kita cari informasi ke petugas base camp lah. Mas, Pak, atau gimana ya? Atau Kang, ini ada pendaki Tuban yang hilang tak Mas di gunung ini. Kita cross check benar kan. Ternyata ada balasan. Iya Mas, ini ada pendaki dari Tuban atas nama katakanlah B ya, atas nama B hilang, tapi lo jalur ilegal, Bukan resmi, Pak. resmi. Jadi 2 hari hilang di gunung itu Mbak, 2 hari ketemunya itu malah di tengah-tengah pohon bambu Mbak. 2 hari pencarian. Hari pertama tanpa hasil, hari kedua malah ke pihak base camp itu, kalau nggak salah kalau tim SAR Mbak ya, minta bantuan sama juru kunci gunung itu, Pak. tidak ini hari kedua, terus katanya ada ini Mas, sosok seperti inilah di tengah-tengah pohon bambu di sebelah puncak. Akhirnya yang dari bawah langsung ke lokasi dan ketemu Mbak. Dan orang tersebut juga gimana Mbak ya, linglung Mbak, tanpa pakaian sama sekali Mbak, linglung. Terus kondisinya sekarang gimana? Gimana Mbak ya, kalau kondisi sekarang itu baik Mbak, tapi agak gimana Mbak ya, nggak nyambung kalau agak hilang ingatan. diajak bicara itu nggak nyambung dulu Mbak. Benar juga sih, kita kan juga sebagai tamu juga harus Tamu, menghormati yang ada di sana juga gitu kan. Nah mungkin kegiatan kalian selain mendaki gunung apa bersama komunitas ini? Kalau kegiatan kita Mbak ya, kita tuh sering ngopi-ngopi bareng, kadang kopdar. Setelah itu kita ya silaturahmi lah Mbak antar anggota. Kita menyusun sebuah rencana, memilih gunung mana sih yang akan kita daki. Kan kita Mbak ya sama Mas Ferry ini, terus sama yang lain setelah kumpul. Kan biasanya kan langsung Mbak, ada kegiatan. Gunung mana sih yang kita daki, terus lewat jalur mana, persiapannya apa saja, alatnya lengkap gak, itu kita diskusi semuanya Mbak. Diskusikan dulu, Pak. Terus evaluasi pendakian juga, kemarin di pendaki ini kurangnya apa, kita evaluasi. Terus ini, kan mendaki itu buat menenangkan diri. Nah biasanya mendaki itu kalian mendaki karena lagi stres atau karena lagi pengen atau karena apa? Ini Mbak ya, awalnya itu kita juga nggak sengaja Mbak, kita nyoba-nyoba kan Mbak ya, nyoba-nyoba mendaki gunung. Ternyata candu Mbak, bener candu Mbak. Setelah gunung ini Mbak ya kita daki di Gunung Lawu katanya Mbak, Gunung Lawu, terus Gunung Sumbing ketinggian 3.300 lah. Kok sepertinya kita juga bisa ya, Lawu aja kita bisa, kok masa Sumbing nggak bisa. Jadi tertantang gitu loh Mbak, dan pengen lagi Mbak. Setelah Sumbing kita mau nyoba lagi, ternyata di Sumbing itu pas di puncak Gunung Sindoro bagus ya. Kita lagi nyusun strategi lah untuk mendaki ke Gunung Sindoro. Jadi ceritanya juga nggak sengaja Mbak, tapi jadi nagih. Berarti lebih ke pengen juga menantang diri. Misal kayak sudah melakukan gunung ini, coba gunung yang lain. Benar sekali. Gitu. Terus biasanya kan kalau misalnya gunung kan tentunya juga membawa logistik, makanan dan lain-lain. Terus kan di gunung juga pasti banyak sampah ya. Iya. Nah,
Bagaimana cara kalian mengatasi dengan adanya sampah plastik yang ada di gunung itu? Gini Mbak ya, kita minimalisir sekali Mbak untuk penggunaan plastik Mbak ya. Jadi kita itu misalkan bawa logistik kan sudah kita list Mbak ya, kita list semua logistik apa saja yang akan kita bawa. Jadi kita jangan satu Mbak sampahnya Mbak. Misalkan kita bawa 10 mie Mbak ya, kita buka minyak jadi satu, terus plastiknya kita tinggal di base camp, kita taruh di tempat sampah lah. Jadi kita bawa naik itu enggak terlalu banyak sampah Mbak, nggak terlalu plastik. Berarti, tapi kalau turun berarti wajib banget ya membawa turun lagi sampah Iya, tersebut. wajib. Kalau di beberapa gunung Mbak ya, itu wajib sekali Mbak. Misalkan Mbak ya, di Gunung Sindoro, itu di list Mbak. Di list. Jadi kita logistiknya membawa itu sampah itu sekitar 50 sampah Mbak ya, 50 sampah. Pas turun kok kurang, kita itu kena sanksi Mbak. sanksi denda. Misalkan kurangnya itu 5 bungkus mie katakanlah. Satu bungkus itu sanksinya 100.000 Mbak. Jadi 5 itu 500.000 Mbak. Terus rokok Mbak ya. Rokok biasanya kan satu bungkus Mbak ya. Satu bungkus kan isi 12 batang. Batang itu, Pak. Katakanlah hilang 8 batang Mbak ya. Sudah dihitung Mbak, 800.000 Mbak hilangnya Mbak. Untuk menjaga alam ya Mbak. Kita mulai dari berjalanlah sesuai jalur yang ditentukan pihak base camp. Yang kedua, jangan pernah mengambil satwa yang ada di gunung tersebut. Yang ketiga Mbak ya, jangan pernah mengotori sumber air di gunung Mbak ya. Karena sumber air di gunung kan biasanya kan diperuntukkan warga juga Mbak. Hanya untuk minum warga gitu. untuk kebutuhan yang lain gitu Mbak. Terus kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tadi selain kopdar untuk mendaki di next gunung, evaluasi gunung sebelumnya, itu ada kegiatan lain nggak seperti naik cuma pengen bersihin sampah atau pengen nanam apa gitu di gunung gitu, ada nggak kegiatan lain? Kita itu sering Mbak ya kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur Mbak ya. Misalkan komunitas si A, ayo Mas support kegiatan kita, ayo Mas kolaborasi dengan komunitas kita. Kegiatannya itu kadang bersih sampah, penanaman, chemistry-nya, seperti itu Mbak. Jadi kita tertarik Mbak, langsung kita support, gas, mumpung libur kerja juga kan. Oh gitu. Berarti kayak kolaborasi dengan komunitas lain. Iya, benar sekali. Terus bagaimana caranya itu menumbuhkan cinta dengan alam? Gimana? Kan kayak ya udahlah biarin aja, nanti juga ada yang bersihin gitu. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa agar bisa menjaga alam itu? Sebenarnya untuk itu langsung aja Mbak, kita ajak mereka yang baru itu langsung ke kegiatan kita Mbak. Misalkan kegiatan pendakian, pelestarian alam, penanaman pohon, langsung seperti itu Mbak. Terus rencana buat komunitas generasi pendaki Tuban ini apa? Rencana ke depannya? Rencana kedepannya juga semoga Mbak ya, di antar anggota itu kita semakin solid Mbak. Semakin solid, terus rencana juga kita itu ingin terus Mbak mendaki gunung-gunung yang ada di Indonesia Mbak. Jangan hanya di Jawa, Bali, Lombok, tapi Sumatera atau yang lainnya juga. Terima kasih buat Mas Kakak dan Mas Ferry untuk podcast hari ini. Jadi untuk masyarakat umum, si Mas Muda semuanya, penonton, pendengar dimanapun kalian berada, jadi kalian harus benar-benar untuk melakukan persiapan diri sebelum mendaki, logistik, persiapan fisik, dan juga olahraga rutin. Nah, terima kasih buat para pendengar dimanapun kalian berada. Kita sudah usai untuk podcast hari ini bersama dengan Mas Kakak dan Mas Ferry. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Despesit Tuban. Si Mas Muda Tuban, Cerita kita, suara kita, cerita cerita bersama. Bye bye, see you.